Jadi begini, hari ini tadi kita rapat TPD ya, khusus membahas masalah stok Bulog. Jadi pada prinsipnya keseluruhannya kita kasih penjelasan masalah kondisi stok Bulog ke depannya gitu loh. Memang kalau kita melihat kondisi stok Bulog itu cukup untuk penyaluran sampai bulan Februari 2024. Dengan asumsi per Januari nanti kami masih memiliki stok kurang lebih sekitar 2.000-an ton lah gitu. Itu dengan asumsi kalau tidak ada tambahan program Bapang bulan Desember dan bulan Januari seterusnya. Tapi ternyata kami melihat perkembangan hasil ratas yang tanggal 6 hari Senin kemarin, 6 November, itu ternyata dikeluarkan statement oleh Pak Hartarto bahwa ada tambahan bantuan pangan untuk alokasi bulan Desember dan Januari sampai bulan Juni 2024. Nah tentunya itu kan membutuhkan kesiapan stok bagi Bulog gitu loh. Yang awalnya perhitungannya cukup untuk sampai Februari, akhirnya kita menghitung ulang dan kemungkinan kalau ada tambahan Bapang, stok kami itu hanya cukup sampai bulan Desember nanti. Makanya kita akan mendatangkan beras dari daerah lain untuk masuk ke NTB ini hanya sekedar untuk memperkuat stok, dan itu hanya untuk penyaluran karena program baik itu Bapang maupun CBP yang rata-rata tiap bulan itu kita butuhkan kurang lebih 8.500 ton. Itu. Ya memang nggak ada pilihan lain itu, nggak ada opsi lain itu. Opsi satu-satunya hanya itu. Karena walaupun kita melihat, kita monitor ke wilayah NTB ini, setiap hari itu ada panenan, setiap hari pun juga ada yang nanam gitu loh. Tapi kan kondisi harga gabah saat ini kan cukup tinggi. Kondisinya sekitar 7.000 gabah basah aja GKP. Sementara pengadaan Bulog kan hanya 5.000 di tingkat petaninya gitu. 5.000, jadi ada selisih harga 2.000, itu nggak mungkin kita melaksanakan pengadaan. Demikian juga waktu panenan tahun 2024, beberapa lembaga institusi sudah merilis bahwa karena El Nino itu panen raya nanti akan mundur gitu loh. Terus dimungkinkan kalau NTB nanti panen rayanya posisinya di akhir Maret atau bulan April. Sementara bulan April itu kan ada Lebaran. Tentunya kalau Lebaran itu kebutuhan beras akan naik cukup tinggi karena mereka mempersiapkan semuanya untuk Lebaran kan. Tentunya pas panen raya pun harga nanti akan tertahan gitu. Tertahan. Jadi mungkin Bulog nanti pas harganya sesuai dengan HPP-nya, mungkin akhir April setelah Lebaran atau posisi di bulan Mei gitu. Yang awalnya rata-rata Maret itu kita sudah pengadaan, itu akan mundur 1,5 sampai 2 bulan. Rata-rata beras yang didatangkan dari luar itu dari daerah mana? Kalau itu tergantung Bulog, bisa aja nanti dari Jawa Timur, bisa aja dari DKI, macam-macam, tergantung Bulog. Potensinya Pak Bimbo? Kalau kami hitung, Bapang sudah kami hitung ya, itu kebutuhan sampai bulan Februari nanti kurang lebih sekitar 17.000 ton. 17.000 ton, dan itu datangnya nanti juga bertahap dan selalu kita evaluasi. Tetap pada waktu pas panen raya kita akan seoptimal mungkin menyerap dari hasil panen petani lokal. Jadi bukan ini, sebelum panen raya itu sudah kita berhenti pemasukan dan kita hitung benar-benar masuknya itu kemungkinan idealnya berapa. Pak, izin risikonya apa Pak kalau kita tidak menerima beras dari luar ini? Ya risikonya kita nggak bisa jalankan program. Nanti Januari nanti kita nggak bisa nyalurkan bantuan pangan yang kurang lebih 6.100-an sampai 6.200 ton. Kita nggak bisa menyalurkan SPHP, kita nggak bisa OP. Stop. Itu dampaknya karena kita nggak punya barang. Kami kan harus menyediakan
nyetok beras CBP Bencal itu 1.200. Jadi potensi harga bisa naik melonjak itu kemungkinan besar sekali ya Pak? Pasti itu, pasti nggak bisa dihindarkan. Karena saat ini dasar data kami itu beras bulog yang beredar di pasaran itu rata-rata 9 sampai 20%. Dengan asumsi konsumsi itu kan 45.000 per bulan. Konsumsi 45.000 ton per bulan. Terus kami menyalurkan bapang itu kurang lebih sejumlah 6.100 ditambah SPHP itu ring antara 2.000 sampai 2.400. Jadi 8.500 itu udah pasti. Itu harus tersedia gitu loh. Jadi pengaruh 19% mempengaruhi pasar berasnya Bulog ya Pak ya? Ya, dihitung aja. Kalau dari 8.500 itu hilang di pasaran berarti siapa yang nanti memasukkan lagi? Berarti kan swasta. Nah, kalau swasta tinggal hitung-hitungan aja, harga akan naiknya itu sangat cepat, sangat cepat. Sangat cepat gitu. Sudah dilapor ke Pak Gubernur Pak? Sudah. Kami juga. Pak Gubernur apa Pak? Sudah, ya Pak Gubernur memahami gitu, memahami tentang posisi ini. Toh posisi kami mendatangkan beras itu tidak melunturkan posisi NTB itu yang ketahanan pangannya itu cukup kuat dan paling bagus di seluruh Indonesia. Gitu. Toh kita mendatangkan 17.000 itu kita pun juga pernah mengirim baik ke NTT, ke Bali dan bulog-bulog lain itu sejumlah 22.950 sampai sekarang itu loh. Jadi istilahnya kita pernah mengeluarin beras ngirim ke kanwil lain, demikian juga kita wajar aja kalau kemasukan. Kapan mau datang ini Pak Bumil? Ya memang seharusnya posisi bulan pertengahan Desember nanti sudah harus ada yang datang gitu loh. Sudah harus ada yang datang. Berapa yang termasuk? Itu bertahap tergantung bulog gitu. Nanti bisa aja 5.000 dulu atau 10.000 dulu. Jadi kan bertahap. Tahapan pertama di Desember itu bisa mencukup apa? Nanti dia digunakan juga nggak untuk memenuhi kebutuhan di Ya untuk Januari itu. Kalau Desember udah cukup. Udah cukup. Kita nggak perlu beras datang. Tapi untuk Januari terus datangkan beras itu kan tidak serta-merta hari ini minta seminggu atau 2 minggu datang. Butuh waktu paling enggak itu 1 bulan gitu. Untuk ketahanan 2024 ini? Ya, untuk ketahanan 2024. Demikian itu untuk penyaluran program di 2024 gitu. Tapi Mil memang stoknya berapa sekarang Pak? Kalau sekarang sekitar 16.000. yang ada 16 ribuan ton ya, kurang lebihnya. Terus ini akan berkurang terus kan, karena Bapang untuk bulan November ya lagi penyaluran, terus operasi pasar dan sebagainya juga lagi terus dilaksanakan. Kalau penyerapan sudah minim kali ya Pak Bimil ya? Kalau penyerapan bukan minim lagi, sudah lama, Nggak ada ya? Sudah berapa bulan, mulai mungkin terakhir itu Agustus mungkin itu. Agustus terakhir, habis itu harga kan naik. Sementara HPP-nya kan tetap gitu loh, jadi nggak bisa lagi. Kita pun penyerapan itu juga artinya nengok kondisi harga. Ada nggak sih Pak, maksudnya didiskusikan bareng sama pemerintah daerah, nanti kan tadi prediksinya pasti bakalan banyak swasta yang akan memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan harga. Iya. Nah ada nggak diskusi bareng Pemda untuk buat kebijakan gitu, ada standarisasi kenaikan harga mungkin, jangan sampai lewati berapa persen? Namanya beras itu komoditas bebas yang sifatnya umum. Jadi sebenarnya tidak bisa masalah harga itu diatur tersendiri oleh ini umum. Kalau memang harga lebih murah sini, Jawa akan lari ke sini kan seperti itu. Kalau harga lebih tinggi sini dibandingkan Jawa, barang beras di Jawa akan lari ke sini kan seperti itu. Alamiah sifatnya, gitu. Berarti ada kemungkinan di atas 15 atau 16 ribu berarti Pak ya? Ya, Tetap di situ. kalau yang namanya apa itu manakala stok bulog ternyata minim dan nggak ada yang masuk, ya bisa aja, tapi kita tengok nanti gitu. Yang jelas harga beras akan cepat melambung tinggi. Berarti ini sebagai langkah antisipasi juga sama kasih tahu masyarakat ya untuk Iya, bisa menghadapi situasi ya. ini. Memang kita kan saat ini lebih memberatkan pada konsumen. Bagaimana konsumen di pasar maupun di masyarakat itu mendapatkan beras dengan cara mudah, stok di pasaran itu cukup, harga pun terjangkau kan seperti itu. Gitu.